Bisa. Oke, halo teman-teman semua. Oh, Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Agan Dayat di sini. Hari ini aku kembali bersama dengan Pak dosen, Pak Heri Juanda. Siap. Hari ini kita akan ngobrolin masalah pengalaman Pak Herju kemarin yang lagi ditimpa masalah. Sebenarnya bukan masalah ya. Sesuatu yang akan kita bahas hari ini. Jadi langsung aja. Pak, kemarin kan sempat mengalami yang namanya positif gitu kan, di waktu di swab ternyata hasilnya positif gitu. Jadi Pak bisa nggak ceritain gimana sih kronologis pertama sampai akhirnya Pak Heri ini dinyatakan sebagai positif corona gitu. Saya nggak ceritain buat teman-teman gimana sih pengalamannya. Oke. Apa yang dirasakan setelah menjadi pasien positif corona, kira-kira mempengaruhi di psikologisnya seperti apa? Mungkin bisa langsung cerita kayak gimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Mungkin kawan-kawan yang ini belum tahu sebelumnya ya. Saya kemarin dan istri di awal September kemarin, ya, awal September bulan kemarin terkonfirmasi positif COVID, tapi dengan tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi gejala yang kami alami itu sebenarnya hampir sama, dalam tanda kutip ya, hampir sama dengan gejala flu biasa. Ada nyeri sendi, ada demam, ada sakit tenggorokan gitu. Tapi yang paling spesifik gejala yang dialami kemarin yaitu ada anosmia. Anosmia itu hilangnya indera penciuman yang duluan dialami oleh istri. Jadi awal mulanya itu kemarin istri mengalami sempat demam, kemudian flu dan sampai hilang indera penciuman. Kebetulan istri tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Banda Aceh. Karena melihat ada gejala-gejala seperti itu, dia kemudian sanksi, oh ini, apalagi ketika dia mengalami nggak bisa mencium bau, dia langsung curiga, oh ini kemungkinan terpapar COVID. Setelah itu kemudian dia konsultasi sama seniornya untuk swab, dia swab duluan, selang beberapa hari kemudian keluar hasil dan hasilnya terkonfirmasi positif. Jadi setelah swab, kami kemarin itu langsung membatasi diri dari keluarga lain, dan ini juga mungkin bisa dipakai oleh orang-orang kawan-kawan yang lain yang mungkin tinggal di rumah itu nggak cuma berdua gitu, atau nggak sendiri, tapi ada keluarga yang lain. Ada beberapa kebiasaan sebenarnya yang kami terapkan di rumah, termasuk sebelum pulang masuk ke rumah itu kami selalu cuci tangan dulu di luar gitu. Saya nggak tahu apakah efektif atau enggak yang kami lakukan, tapi alhamdulillah kemarin dalam kondisi kami setelah istri terkonfirmasi positif, keesokan harinya kami sekeluarga swab, dan beberapa hari kemudian keluar hasil yang positif. Saya sebenarnya keluarga yang lain alhamdulillah negatif. Setelah konfirmasi positif ya kami langsung isolasi diri, pindah ke posisi yang ke ruangan yang memang tidak bisa diakses oleh orang lain, yang aksesnya berbeda. Tapi masih dalam satu rumah. Beda lantai. Ya, beda lantai. Kami pindah ke lantai 2, kemudian kami akses di area-area yang tidak diakses oleh keluarga yang lain. Karena mungkin bagi kami yang masih kita lah yang masih muda-muda, yang imunnya kuat, yang imunnya masih kuat, gejalanya itu hampir nggak ada gejala. Kalau saya lihat gejala yang kami alami, mungkin ada sekitar 80% orang di luar yang mengalami gejala serupa tapi tidak memeriksakan diri. Jadi kemungkinan yang sangat banyak orang dengan kondisi yang seperti itu tapi tidak memeriksakan diri, paling kalau ada istirahat 2-3 hari di rumah, minum antibiotik, atau kalaupun ada kemudian dia berbaur lagi dengan masyarakat yang lain, dan ini sangat berbahaya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Makanya kemarin mengalami peristiwa itu, saya anggapnya sebuah peristiwa karena di waktu itu ada kondisi-kondisi yang memang secara psikologis itu sangat-sangat sempat membuat tertekan kan? Tapi sebenarnya itu nggak perlu ditakutin sebenarnya, nggak perlu ditakutin bahwa COVID itu diklaim konspirasi atau apapun gitu. Itu hal yang sebenarnya harus dijauhi dari pikiran gitu. Karena kalau sudah mengalami gejala serupa, akan lebih bagus memang kalau kita ikuti prosedur rumah sakit. Karena ketika udah positif, seperti yang kami alami dan beberapa kawan setelah kami positif dan setelah saya publish gitu, kawan-kawan yang lain yang punya gejala juga tanya, kan? Saya anjurkan swab.
swab supaya kenapa? Supaya ketika setelah swab dia akan nanti kalau memang terkonfirmasi positif dia dikasih antibiotik, Oke. dikasih antivirus, dikasih vitamin. Yang kalau kita beli itu, kalau kita beli sendiri itu belum tentu bisa dapat antibiotik, antivirusnya belum tentu bisa dapat. Jadi memang nggak dijual di apotek secara Iya, bebas. Gitu. nggak, dan dia harus ada resep kalau misalnya beli kan, karena ini antibiotik antivirus ini bukan antibiotik antivirus biasa. Muncullah inisiatif saya begitu udah kami isolasi hari pertama hari kedua mungkin masih agak-agak kondisi psikologisnya kami masih saya lebih banyak untuk menenangkan istri karena faktornya istri itu lagi hamil. Iya itu Pak. Jadi Itu memang kondisinya agak lebih berat kemarin di awal-awal, makanya ketika kondisi udah tenang, kemudian saya berpikir, oh saya pengen mengabadikan visual kami sehari-hari ketika dalam kondisi isolasi. makanya gue lihat di foto di setiap frame ini kan dari pengalaman pribadi Iya, yang lebih bisa berbagi, bisa bercerita. Tapi yang menariknya Pak, dari postingan yang Pak Herjo kasih itu ada kata-kata yang sangat menarik. Maksudnya kita nggak perlu takut gitu dengan corona. Kita jangan juga untuk mengatakan bahwa itu tidak ada gitu Pak. Karena kita kapan saja kita bisa kena, kapan saja kita bisa positif. Tapi dari situ mengajarkan bahwa dengan kita sebagai Pak Herjo pasien udah menjadi positif, tapi maksudnya bisa tetap menenangkan diri, bisa tetap berbagi, bisa tetap saling tapi mungkin waktu istri gimana Pak? Mungkin agak lebih, namanya juga perempuan ya, dan dia juga lagi kondisi lagi hamil. Mungkin dia yang agak gitu gimana Pak? Memang kalau yang saya mungkin hampir sama semua ya, faktornya mungkin dia juga keseringan berhadapan dengan pasien. Iya, karena di rumah tenaga medis lah ya. Di rumah sakit dia sering menghadapi pasien yang dengan beragam dan kondisi dengan beragam keluhan, dan dia melihat bagaimana perkembangan. Jadi kekhawatirannya itu lebih berkali-kali lipat gitu dibandingkan kita misalnya. Orang-orang yang dirawat di rumah sakit yang positif corona itu berarti mereka karena memang ada penyakit yang lain gitu, ada penyakit bawaan yang lain sehingga harus di rumah sakit. Kalau misalnya kayak orang tanpa gejala kayak Pak Herjo kan tanpa gejala tiba-tiba positif corona, tidak perlu harus di rumah sakit, hanya perlu harus isolasi mandiri gitu ya. Itu tergantung ya, sebenarnya kalau itu tergantung regulasi dari pemerintah itu sendiri ya. Karena beda-beda daerah beda-beda lagi cara penanganannya gitu. Ada yang memang harus kayak misalnya sekarang kan Jakarta ATG pun harus tetap di karena memang ada plus minusnya, memang saya akui. Kalau isolasi mandiri di rumah, ada nama isolasi di rumah sakit itu ada plus minusnya apa? Kadang tidak semua rumah orang itu mengakomodir untuk isolasi mandiri. Kadang kita masih tinggal di satu rumahnya yang memang berdekatan sekali juga dengan lingkungan. Kemudian aksesnya nggak ada misalnya, jadi kamar mandinya misalnya masih bertukar dengan orang yang lain, misalnya kayak ini dikhawatirkan akan menginfeksi yang lain gitu. Pak, di lingkungan sendiri ada pengaruh nggak dengan tetangga, mungkin kayak merasa ini apa, kenapa nggak di rumah sakit? Tetangga tahu Pak, maksudnya Pak Herjo ini adalah pasien positif ya Pak? Karena memang ketika udah terkonfirmasi positif, gugus tugas kan kirim ke kelurahan. Jadi satu minimal satu lingkungan kita itu yang terdekat tahu bahwa keluarga ini positif. Tapi nggak ada pengaruh kayak kita lihat di luar kan harus bawa rumah sakit, langsung ditakutin, dikasih polis lain apa semua. Kalau di sekitar kami tinggal sih enggak. Alhamdulillah. Orang-orangnya masih berpikiran juga, tapi kita juga membatasi diri supaya tidak berinteraksi, tidak kontak langsung. Tapi maksudnya lingkungan tuh tidak terlalu kayak sesuatu yang ini positif dan ditakutin, dijauhin, nggak seperti itu lagi gitu kan. Coba kan orang sekarang gini Pak, takutnya misalnya dia demam nih, demam atau batuk dan memang bukan positif corona, tapi dia pingin ke rumah sakit untuk periksa apa demam atau apa, tapi kadang-kadang waktu ke rumah sakit langsung berpikiran bahwa nanti aku diisolasi, nanti aku disuruh 14 hari di rumah sakit ini. Jadi banyak orang ya akhirnya ya udah baik-baikin diri sendiri, tapi sebenarnya itu kayak gimana Pak? Sebenarnya kalau kondisi sekarang ya, kayaknya rumah sakit juga nggak segampang itu untuk mengisolasikan orang juga. Karena kan yang beredar mungkin nggak seperti itu, tapi yang beredar kan langsung ditahan lah, langsung disuruh ya udah jangan balik lagi ke rumah. Itu yang ditakutin sama orang untuk memeriksakan diri waktu dia udah mulai dapat gejala gitu. Dan sepertinya di kita nggak seperti itu. Faktornya ada beberapa, termasuk salah satunya memang ketersediaan tempat ya. Sekarang semua orang justru pengen kalau misalnya ada gejala sedang dan berat itu dirawat di rumah sakit.
Iya. Jadi Pak Erjo kemarin 14 hari ya. Mhm. 14 hari isolasi mandiri, setelah 14 hari kita wajib untuk swab kedua kali gitu kan. Sebenarnya kalau kita ikuti aturan yang sekarang itu swab kali kedua itu udah nggak ada. Sudah nggak ada. Aturan dari WHO sekarang kalau seandainya yang terkonfirmasi positif COVID itu OTG atau gejala ringan, itu dia isolasi 10 sampai 14 hari dipluskan 3 hari setelah itu dan dinyatakan sembuh. Oh, tanpa harus di swab kembali. Tidak di follow up swab. Ini kan apakah nggak bahaya Pak? Tiba-tiba ternyata setelah 14 hari dan dia masih dinyatakan sebagai positif, apa nggak seperti itu, nggak bahaya gitu? Nah itu saya kurang. Tapi rata-rata kebanyakan yang positif kayak di kantor kan teman-teman ada beberapa positif setelah 14 hari mereka swab ulang. Jadi memang lebih idealnya itu kalaupun misalnya nggak difasilitasi swab oleh pemerintah, idealnya kita swab sendiri untuk tahu keadaannya. Tapi kan swabnya kan lumayan. Ya, tapi sarannya memang kalau mau swab ulang sendiri jangan di 14 hari total, plus saja 3 hari. Plus 3 hari. Jadi 17 hari, di hari ke-17 hari ke-18 baru swab ulang. Terus Pak, ada nggak perasaan kayak perasaan dikucilkan walaupun kita sudah negatif, tiba-tiba kita kayak udah masuk kantor gitu kan? Ada nggak merasa kayak teman-teman tuh kayak ih ini kan bekas positif apa masih positif atau negatif walaupun hasilnya sudah keluar, ada merasa seperti itu? Atau teman-teman tuh biasa aja gitu? Karena sekarang kayaknya orang udah atau mungkin di lingkungan saya orang-orang yang memang sudah lebih terbuka, sudah paham bagaimana kondisi itu. Jadi aku lihat di story-nya Pak Erjo ini ada beberapa teman-teman yang ngirimin makanan, yang ngirimin minuman, kadang-kadang udah kangen kopi tiba-tiba ada yang kiriman, mungkin ada sesuatu rasa kayak kesenangannya tuh di situ, maksudnya hiburan. Ini sih satu hal yang saya ambil hikmah sisi positif dari kemarin. COVID ini memang membuat rasa kepedulian kita sesama itu semakin tinggi. Itu saya begitu. Betul. Jadi tiba-tiba teman-teman di sekitar ada phone, aku kirim makanan ya, kirim alamat. Gitu. Aku udah berapa lama nggak ngopi, jangan kirim kopi ya, gitu, ya kayak gitu. Terus Pak Erjo waktu masih isolasi ini ada nggak nonton berita? Maksudnya kan kita ini udah positif, tiba-tiba kita lihat berita, wah meninggal di sini, tiba-tiba makin parah di sini. Ada nonton atau biasa aja lah seperti itu? Kami biasa aja. Jadi berita tetap nonton, berita tetap dibaca, informasi tetap di follow. Tapi tidak membuat kayak mempengaruhi psikologis supaya kita turun nggak seperti itu? Enggak. Mungkin faktor pertama kemarin karena memang kekhawatiran aja ya di awal-awal. Jadi alhamdulillah sekarang Pak Erjo udah sehat, gitu, dalam keadaan baik. Sekarang aku lihat lari pun makin ditingkatkan, lari pun makin jauh. Udah satu kejaran lari. Udah istri pun udah mulai terpikir untuk olahraga gitu, udah makin wah. Jadi alhamdulillah sudah waktu di swab sudah negatif semua dan sudah beraktivitas secara rutin seperti biasa, kantor lagi, ngajar lagi atau kayak gimana semua. Wah, hari ini terima kasih banget Pak Erjo sudah berbagi untuk teman-teman semua. Ya dari apa yang dialami oleh Pak Erjo ini kita bisa mempelajari bahwa kita harus waspada, harus tingkatkan kewaspadaan, protokol kesehatan dijalani karena kita nggak tahu kapan saja kita bisa terpapar gitu. Betul. Jadi ini suatu hal yang menarik, suatu pelajaran buat teman-teman semua bahwa kita harus tingkatkan lebih kewaspadaan. Oke Pak Erjo, terima kasih sudah berbagi lagi hari ini yang kedua kali berbagi ini kali ini suatu hal yang sebenarnya agak menakutkan tapi bisa dialami oleh Pak Erjo dengan membuat kita tuh semakin bahwa itu semua tidak apa-apa walaupun kita kena, ya udah jalani seperti biasa, memperbaiki diri. Terima kasih Pak, sukses terus, sampai ketemu lagi Pak. Baik. Oke.